Kan lemah kan ya? Siapa? Ya timnas kita kemarin di lawan Uzbekistan. Artinya lawan Yaman. kalau kita ditambah lagi lihat statistik, kita kalah kelas. Jadi dalam aspek sepak bola kita kalah. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kan lemah kan ya? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam hal ini di era kepemimpinan dari Coach Patrick Kluivert dan juga beberapa staf pelatih dan beberapa diritek yang akan segera menangani timnas Indonesia di komando PSSI Bapak Erick Thohir. Tentunya timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tentunya apa yang telah dibuat dan apa yang telah dilaksanakan bagaimana membuat timnas Indonesia ini semakin tangguh dan semakin kuat. Meskipun ada beberapa komentator dan juga beberapa pengamat yang masih berkontroversi terhadap beberapa netizen atau bahkan mereka sendiri yang tidak bisa move on dari Coach Sintayong. Yang dulu-dulunya kita dituntut untuk move on dari Coach Sintayong, kenapa saat ini malah kita menyajikan dan menyimak bagaimana mereka membahas Coach Sintayong, dan mereka tidak sadar malah mereka yang membahas dan membanding-bandingkan Coach Sintayong dengan Coach Indra Syafri, kan begitu ya. Jadi itu sangat lucu. Jadi buzzer teriak buzzer, maling teriak maling, misalkan rampok teriak rampok, kan ini lucu sekali. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Apa sih yang dibutuhkan? What it takes to be yuk masuk ke tim senior? Disiplin. Masalah kita di Indonesia, kalau di umur 20, mereka selalu bawa konsepnya masih muda. Aku mulai profesional when I was 16, umur 16, and then aku udah pemain inti. Semua ini kembali ke liga also. Kalau kamu lihat di liga, hampir semua pemain yang muda nggak pernah main di klub. Pemain harus mulai mikir, muda, nggak ada muda. Aku pemain hebat. Betul. Mikir itu. Kalau kamu mikir itu, dorong kamu disiplin, latihan terus sampai kamu tumbuh. Rido, contoh. Rido. Come on, he's special. Kamu lihat. Egy, special. So bukan di Indonesia nggak ada. Ada, but kamu harus kerja. Bukan cuman menunggu. Jangan banyak lihat Instagram, main HP, nggak jelas. Latihan, ini waktu kamu buat latihan. Secara umum Bung Ropan ya, 3 pertandingan ini ya semua kalangan ataupun netizen juga menganggap bahwa kita jauh dari hasil yang memuaskan. Nah Bung Ropan melihat secara overall ya, dari 3 pertandingan yang sudah kita lewati seperti apa Bung? Ya, sebelum ke sana Boy, saya memang mengharapkannya sejak awal bahwa ada peningkatan ketika kita tampil di Mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo di Jawa Timur itu, belajar dari kekalahan dari Yordan, dari Suriah, kita hanya menang dari India. Tentunya kita berharap bahwa akan ada peningkatan di sana. Karena lawan-lawan kita kan kita tahu bersama di grup C itu ada Iran, ada Uzbek, ada Yaman. Tapi ternyata memang tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak ada peningkatan, itu yang membuat kita, banyak masyarakat, wajar lah kalau masyarakat itu kecewa, itu mengharapkan terlalu tinggi. Apalagi dengan target yang diusung itu lolos ke semifinal. Bahkan ingin tampil di Piala Dunia di Chili 2025. Tapi ini kita hanya 1 poin, 2 kekalahan. Itu yang membuat saya pikir kalau masyarakat itu kecewa ya sangat berarti sekali itu dengan ini penampilan kita. Karena kalau bisa dilihat kita kok sebenarnya bisa kalahin Argentina waktu di Seoul, tapi kemudian di sini lawan Iran, lawan Uzbek nggak bisa bikin apa-apa. Jauh, kelas kita kelihatan berbeda sekali. Bahkan dengan Yaman kemarin kalau kita lihat, Boy, mestinya Yaman menang. Karena Yaman lebih bagus jauh dalam hal bermain. Peluang banyak. Shot on goal mereka lebih bagus. Goal on target itu lebih di atas kita secara bermain sebagai sebuah tim. Mereka bagus. Makanya kita agak beruntung ketika kita bermain imbang dan dapat poin untuk berada di tempat ketiga. Makanya Yaman kan gedor terus babak kedua itu untuk mereka bisa mencetak gol dan menang sehingga mereka terhindar dari juru kunci. Kita yang juru kunci, tapi dengan hasil itu kan kita menang dengan selisih gol. Karena Yaman terlalu banyak kalah melawan Iran. Ya, itu yang membuat mereka kalah dengan selisih kita. Kita kan hanya kalah 3 sama Uzbek, kalah 3 sama Iran. Tapi mereka kalah 1 sama Uzbek dan kalah mungkin sampai 6 sama Iran. Itu yang membuat mereka sulit untuk bisa bersaing dengan kita ketika pertandingan berakhir dengan imbang 0-0. Tapi kalau dari permainan banyak yang harus dibenahi. PR bagi Indra Syafri itu banyak. Ya, untuk bisa melihat di sini. Passing juga kita masih sering salah. Kontrol bola masih suka mental. Menunjukkan lawan Yaman di babak kedua, pemain-pemain sudah nggak bermain sebagai sebuah tim, tapi menunjukkan masing-masing skill mereka, individu mereka.
Itu yang menjadi menggarisbawahi. Saya pikir ini tim kepelatihan harus bisa mencatat. Ini anak-anak ini bagus untuk masa depan. Untuk ke depan generasi bagus dipertahankan, tapi harus ada di evaluasi untuk bisa bagaimana mereka bisa meningkat ke depan. Tentunya saya pikir perlu juga untuk pemain-pemain diaspora untuk kita tambah, jangan cuma Jens Raven, Welber Jardim yang ada dan Ola yang ada di bermain di luar, harus ada pemain yang bagus. Nah, sayang kita memang kemarin tidak mendapatkan Dion Marks itu dan tim Hypens. Kalau mereka ada di jantung pertahanan mungkin agak lain, lebih kuat barisan belakang kita. Tapi ketika di DPR ambil sumpah kan sudah lewat mereka. Setelah ambil sumpah di Eropa itu. Ya, itu Boy. Nah, Bung Yan sebagai pelaku sepak bola juga mengamati pertandingan kita di Piala Asia. Pertanyaan yang sama nih Bung Yan. Overall evaluasi catatan apa yang Bung Yan lihat dari pertandingan 3 pertandingan yang sudah kita lewati ini? Kalau saya lihat sih lebih banyak dari sisi manajemennya. Ya, sebenarnya support sistemnya untuk bagaimana membangun mentalitas pemain itu penting. Gitu. Karena kualitas pemain itu dan skillnya sebagus apapun, tapi kalau support sistemnya dari manajemen itu tidak dibangun dengan baik untuk bagaimana menciptakan mentalitas dan chemistry pemain itu yang baik untuk mereka bisa bawa dari luar sampai ke dalam lapangan, itu sangat mempengaruhi. Itu karena saya pengalaman ngurusin tim bola juga mulai dari Persipura sampai PSBS. Yang pertama saya terapkan dari luar dulu baru masuk ke tim. Jadi begitu dari luarnya bagus sampai ke dalam pun juga akan terbawa. Jadi chemistry mereka itu akan buat mereka itu bisa lebih percaya diri, percaya sama teman karena main bola ini kan tim. Jadi kalau main bola itu skill secara individu kita bagus, tapi secara total footballnya kita tidak jalan, itu akan mempengaruhi. Kemudian mentalitas mereka juga akan mempengaruhi mereka dalam emosional mereka ketika di dalam lapangan. Bagaimana mereka melakukan transisi, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang, itu penting sekali. Itu sehingga inilah yang perlu dibangun suatu chemistry dari luar pada saat mereka latihan sampai mereka tanding pun juga itu tercipta dari tim pelatih. Jadi itu terpola di dalam pikiran mereka. Itu karena kalau itu sudah terpola dengan baik, mereka main sudah pasti lebih bagus dari yang kita harapkan. Itu karena saya lihat pemain kita di Indonesia ini kan lebih banyak individunya itu ketimbang total football yang mereka mainkan itu. Jadi itu juga memang salah satu yang mempengaruhi timnas. Nah, Bung Yan, ini kan persiapan Coach IS ini kan Coach Indra ini cukup lama. Apakah Bung Yan masih belum melihat bahwa ada chemistry, ada mental yang dibangun, relasi antara satu pemain dengan pemain yang lain, dengan pelatih? Kalau saya lihat sih sebenarnya Coach Indra ini cukup bagus itu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau saya amati misalkan di timnas itu masih ada ego juga antara pemain yang memang benar-benar lokal Indonesia, tapi yang naturalisasi itu. Jadi ini juga jangankan di timnas, di klub pun begitu. Itu. Jadi kadang-kadang ini kalau tidak terbangun sebuah chemistry yang baik ya, melalui mungkin kegiatan sehari-hari, kemudian masuk juga di latihan, kebiasaan yang sudah terbawa, itu juga mempengaruhi juga. Karena hal ini kebanyakan jadi salah satu tantangan hari ini di klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia ketika PSSI menetapkan 8 pemain asing. Karena pada saat kita main 11, 6 pemain asing itu main dan cuma 5 pemain lokal. Itu dan itu pengaruh sekali ketika dalam lapangan. Gitu. Bung Ropan, chemistry tadi. Anda melihatnya tesnya cukup lama. Mereka melakukan tryout kemana, ada uji coba yang semuanya disediakan oleh PSSI kepada adik-adik kita ini. Kalau bicara chemistry kan sebenarnya kita sudah cukup lama. IS itu pegang sejak Desember 2023. Dia sudah bilang kan kemarin juga habis pertandingan tentang 3 target yang dia usung. Harus juara Piala AFF U19, lolos Piala Asia, dia berhasil, dan kemudian hanya gagal di meloloskan Indonesia untuk ke Piala Dunia. U20 ini, jadi itu yang gagal. Tapi kan semua ujung-ujungnya itu kan ada di Piala Dunia U20 ini. Jadi dengan kita latihan keluar itu, sebenarnya chemistry sudah harus dapat di situ. Sudah banyak. Kita sudah ke Italia, sudah ke Prancis, kita sudah ke Jepang, ikut turnamen di Seoul, di Bali. Kemudian kemarin bersiap menuju ke Shenzhen itu dari tanggal 5 Januari sampai kita tanggal 19 Januari. Tanggal 20 menuju ke Sidoarjo, main lawan Surya, Yordan itu India, ya kan, sampai tanggal 30 di sana. Tanggal 31 balik ke Jakarta, latihan lagi sampai tanggal 8, tanggal 9 tiba di Shenzhen. Artinya dalam kurun waktu itu kan sudah panjang kalau ditambah dengan sebelum-sebelumnya. Mestinya komisi sudah dapat, sudah cukup lama lapangan, ya kan. Tapi buktinya tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, kita bermain dengan baik dan akhirnya kita kalah. Makanya kan diulang-ulang kita bertemu bahwa pertandingan pertama melawan Iran itu penting. Dan ketika kita kalah lawan Jordan dan Surya di Mandiri, Iran itu jauh lebih kuat dari mereka.
sama Uzbek. Nah itu kita harus bisa belajar. Suria maksudnya. Suria. Iya. Kita kan Suria yang kita kalahkan waktu itu. Nah maksudnya kita berhadapan dengan Iran dan Uzbek di grup C itu kan lebih bagus dibandingkan dengan mereka. Maksudnya ada peningkatan di sini permainan. Tapi ya kita bisa lihat sendiri. Kita kalah segalanya sih. Dan kalau bisa dilihat juga tidak boleh menyalahkan pemain. Harus tim kepelatihan yang harus bertanggung jawab. Nggak boleh ujung-ujungnya pemain yang salahkan. Mereka sudah berjuang, mereka kan mengikuti instruksi dari pelatih. Tapi kemudian menyalahkan pemain nggak bisa. Ini bukan lagi soal oke, kita bisa kalah, kita bisa ngasih waktu, enggak. Ini benar-benar kalau emang kita aspire untuk lolos ke World Cup, kita perlu menang di game lawan Bahrain dan Australia gitu. Jadi situasi yang sulit gitu, maksudnya sulit dalam arti pelatih belum ketemu di atas lapangan bersama pemain gitu, butuh waktu untuk ngomong di locker room juga, one on one sama pemain. Ini belum kan, cuman ya baik lagi. Jadi support, cuman pendekatan seperti apa, terus juga pengen main seperti apa, kita belum tahu. Itu yang buat gua sulit untuk banyak komentar. Dan ada nama Elkan juga ya, Elkan Bagot juga lagi dipercaya terus di Blackpool sama pelatih si Dinosaur Man, Steve Bruce ya. Dia dapat kepercayaan terus, dan ini bisa jadi nambah perspektif baru juga untuk timnas kita ke depannya. Kalau si Elkan, kan Patrick Kluivert sendiri yang bilang kalau menit bermain akan menentukan banget soal pemilihan pemain dia nantinya di game-game yang akan datang. Dan gue rasa Elkan di 7 game terakhir selalu tersedia untuk Blackpool, itu punya peluang besar juga untuk kembali lagi ke timnas. Tadinya gue mikir 3 back atau 4 back ini akan menentukan nasib dari Elkan juga tuh nantinya. Tapi ternyata di Blackpool pun main sebagai 4 back dia bisa juga gitu nyaman. Jadi menurut gue opsinya banyak banget menurut gue. Nah, itu kan mesti jadi tanda tanya. Tapi siapapun yang dipilih, gue rasa garansinya mesti di Jai sih. Pendampingnya Jai aja tuh. Kalau gue sih pengen ngeliatnya Hiller sih, jujur, karena gue belum ngeliat terlalu banyak dari dia bersama timnas gitu. Lawan Bahrain dia belum terlalu maksimal, lawan China halftime diganti, dan gue rasa ini ada error ya dari Mace di Kalamara. Maksud gue adalah Hiller tadi yang gue rasa itu layak dilanjutin lagi sih, karena gue belum ngeliat terlalu banyak pairing antara mereka ini, apalagi dengan sistem kalau seandainya pakai pathback ya. Mace dengan Jai menurut gue masih jadi target utama lah untuk pairing di belakang. Dan itu masih mending Rizky ya, nggak tahu kenapa. Karena mungkin lo baru nonton Mace tadi malam mungkin. Ada yang berujung dengan gol. Twente akhirnya tersingkir juga, tapi Mace top quality one on one, top quality on the ball juga, dan individu ya sangat modern ya sebagai seorang defender. Dia tahu betul bagaimana berkoneksi dengan midfieldnya. Kalau mungkin dari hasil belusukan, gue tetap yakin mungkin tetap ada pemain yang bisa menjadi bahan perbincangan juga. Brian Fatari untuk dipikirkan masuk juga mungkin, karena formnya luar biasa untuk Dewa. Dan kalau kita lihat Mace Hillhurst, ini adalah satu pemain yang mungkin kalau kita bicara tentang kemampuan individually adalah yang terbaik, mungkin juga above Jay Idzas, karena ceilingnya masih sangat tidak terbatas, usia sangat muda, tapi ada kendala dengan cedera-cedera yang sudah mulai sering ini dialami oleh dirinya. Apakah ini akan menjadi penghalang dia untuk bisa memenuhi potensinya, atau justru ntar di bawah Kluivert akan menjadi pemain yang menjadi base awal dari kekuatan backline kita bersama dengan Jay Idzas misalnya? Ya kalau buat gue tetap namanya pemain bola, fungsi utamanya di klub, karena itu yang dalam satu musim itu banyaknya di sana gitu kan. Cedera itu selalu menjadi penghalang. Banyak pemain yang luar biasa, tapi karena cedera jadi pada akhirnya drop. Kalau tadi kita bahas soal potensi, ceiling, ya jelas dia pemain yang luar biasa. Tapi di timnas setahun itu berapa kali sih paling gitu kan? Ya, jadi gua harap cedera ini nggak berpengaruh banyak, karena jelas dia adalah adisi yang luar biasa buat timnas. Jelas dia adalah tambahan opsi yang baik untuk timnas. Kualitas pemahaman sepak bola ini yang selalu miss di timnas kita, bahwa football knowledge itu kelihatan kita beda dengan kayak contohnya deh U20 kemarin dengan Uzbek, dengan Iran. Kita ada di beberapa level yang berbeda. Nah, untuk di senior dengan adanya adisi pemain-pemain yang udah punya pemahaman sepak bola jebolan hierarki atau piramida sepak bola yang dari Eropa, gua harap ini bisa menjadi edisi bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, bahwa sepak bola begini loh. Ini yang gua harapkan, bahwa penularan ilmu kepada pemain kita itu bisa dibantu oleh mereka. Gitu. Dan untuk cederanya Miles ya itu masih jadi tanda tanya tentunya ya, karena selain faktor cedera juga ada faktor formasi. Kayaknya dia kelihatan yang pemain paling gak nyaman di sistem 3-4-3 kayaknya waktu itu Miss gitu di area backline, nggak terlalu nyaman di posisi tersebut. Bahkan lawan China juga ninggalin posisinya terlalu jauh juga. Jadi menurut gue soal pemilihan formasi juga tentu kan sangat berpengaruh. Dan Miles kalau sampai bisa terbebas di cedera sampai di bulan Maret nanti, gue rasa bakal jadi kesempatan lagi bagi dia nih, karena kita belum lihat kemampuan terbaik dia sih kalau gue rasa sih bersama timnas Indonesia. Dan tadinya kan gue mikir itu cuma cederanya nggak terlalu serius lah, tapi ternyata setelah dia cedera yang periode lawan Bahrain China terus datang terus kan bagi dia, periodenya datang terus, dan gue rasa itu sesuatu yang harus dia bisa overcome juga tentunya bagi Hillhurst sendiri juga. Itu tantangan. Tapi selain Hillhurst ada juga Marcelino yang kalau kita lihat ini semakin dimatangkan di akademi gitu. Terakhir kemarin main dan membantu kemenangan Oxford melawan Northampton gitu kan 4-0. Emang ini adalah keputusan yang tepatkah untuk memasang Marcelino di akademi terlebih dahulu, dimatangkan dulu,
sebelum dia, karena kan persaingannya juga ketat kan. Oleh Romania aja sampai sekarang masih belum banyak mendapatkan jam terbang di Oxford gitu. Ya. Gue gak ngerti pertanyaan maksudnya kayak dimainkan di akademi tepat apa enggak ya daripada nggak dimainkan ya bagus lah gitu karena untuk ritme otot segala macam football knowledge ya penting gitu daripada lo dibangun cadangkan terus bench warmer ya ini salah satu yang cara tepat bagi Oxford untuk mempersiapkan ini salah satu winger karena kompetitornya luar biasa cuy. Gue pernah bikin konten soal siapa aja sih kompetitor si Marcelo di Oxford nggak gampang gitu ada yang pernah main di Norwich di Premier League. Ada yang pernah main, ya artinya pengalamannya juga luar biasa gitu. Artinya bahwa dia dimainkan di event di akademi pun buat gue bukan isu sih, bukan masalah. Lawannya juga Northampton, ya mungkin gue nggak tahu lawannya akademi juga kan? Iya. Ya, jadi age-wise masih emang panas untuk masuk di gitu. Jadi buat gue bisa ada Barcelona di Oxford aja gue udah seneng gitu. Dan bagi Oxfordnya, ini winger yang potensial. Ayo kita breed bareng-bareng gitu. Itu buat gue suatu match in the heaven. Iya. Bukan masalah sih menurut gue kalau dia main di akademi ya, karena itu emang sesuatu yang sangat dia butuhkan adalah menit bermain dan dia dapat perkembangan pasti pesat juga di sana. Dan di Rabu juga gue dapat pencerahan dari Mas Aryo tuh ya, ketika lawan Arab Saudi apakah dia jadi man of the match abis itu setelah itu dia dapat menit bermain di klubnya atau sebelumnya dia dapat menit main sama klubnya kan enggak juga, tapi dia tetap ngasih performa yang bagus banget lawan Arab. Jadi ya itu tentunya Marceng ini punya kualitas dan itu kualitas individunya one of the best lah. Kalau di kualitas timnas kita ya. Jadi gue rasa instingnya dia penempatan dia yang natural banget. Mungkin Darwin Nunes harus banyak belajar masalah insting ya. Setuju kalau insting di mulut gawang gitu kan. Karena kalau ada chance di big game, ada chance di big matches, Marcelo kapan nggak pernah deliver gitu kan. Dan itu under pressure yang luar biasa menghadapi Saudi. Clutch play. Dan nanti di game menghadapi Australia tentunya Marcelo akan membutuhkan mungkin Ole Romani sebagai teammate-nya untuk beraksi langsung sebagai pilar utama karena ada potensi dengan hilangnya Ragnar dari roster ini akan ada satu slot yang akan dimanfaatkan untuk bisa memberikan mungkin waktu bermain untuk Romani. Iya, gue rasa oleh Romani juga sama aja kayak Marcelino walaupun menit bermain nggak terlalu banyak di level yang kompetitifnya tapi gue rasa dia masih jadi pilihan terbaik untuk bisa start nantinya di timnas kita ketika menghadapi Australia karena gue masih kepikiran antara Ole atau Sananta sih kalau menurut gue ya. Dua itu menurut gue akan sangat persaingan yang benar-benar seru untuk mimpin lini depan kita. Jangan lupa Egy juga gue rasa punya form sekarang di Dewa strike menit bermainnya lagi tipis banget ya. Tapi di Brisbane juga jadi opsi. Di Brisbane lagi tipis banget tapi jadi opsi menurut gue tetap solid option juga kalau mau lanjutin perform dari cuma kan apa yang dibilang sama si Kluivert adalah menit bermain. Itu akan sangat menentukan dan gue rasa Ole Romani kan juga kesempatan bagi dia juga. Tapi Sananta lagi-lagi ini nama yang selalu menghiasi di kualifikasi ronde 2 sampai ronde 3 selalu dipanggil. Menurut gue kesempatan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga, kita Garuda.